Halo Aries, jumpa lagi dengan saya Adi di Tele Arkana. Ya, ini bacaan untuk Aries Sun Moon Rising Venus. Ya, eh ini bukan personal reading, ini general reading. Jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan abaikan. Beberapa update pergerakan langit ya, teman-teman Aries ya. Ada banyak di sini. Dari mulai 5 Mei kemarin, Mars Square Jupiter ya, itu Mars Square Jupiter itu dia mulai teman-teman mungkin mulai merasa adanya dorongan untuk berkembang ya, ekspansi di sini ya. Jadi Jupiter itu adalah planet ekspansi, dia akan mengembangkan semua yang dia sentuh gitu ya. Dan Mars ini itu adalah planet yang cukup berapi-api, dia yang menaungi Aries sendiri ya. Jadi kurang lebih itu akan mendukung teman-teman semua untuk mulai ekspansi, mulai memikirkan ekspansi sejak 5 Mei kemarin. Dan 10 Mei ini semakin didorong lagi dengan Mars masuk ke Aries gitu ya. Jadi energinya Aries ini dia lebih berani ya, lebih berani, lebih kompetitif dan hati-hati pada pada amarah yang tiba-tiba muncul gitu ya. Jadi mungkin sedikit pengendalian diri ya terkait amarah ini ya. Jadi mulai 10 Mei ini memang passionnya meledak-ledak gitu ya. Jadi minggu ini tuh ada sesuatu hal yang memaksa kita energinya di bawah sadar itu seperti kita itu nantinya itu akan meledak-ledak dan ingin untuk segera aksi gitu ya, segera beraksi. Kalau misalnya kalian mau mau apa itu mengusahakan sesuatu itu kalian ingin supaya segera dilaksanakan action, take action gitu ya. Lalu kemudian di 14 Mei nanti akan berbondong-bondong matahari, Merkuri dan Venus mulai masuk ke Taurus ya teman-teman. Nah, ini mulai kita fokus pada stabilitas, kita mulai mencari kenyamanan dan keamanan apapun itu ya, finansial, fisik gitu ya. Jadi mungkin kalian teman-teman akan lebih pada keinginan untuk menabung, keinginan untuk cari uang gitu ya, untuk kestabilan finansial. Kita berpikir berkomunikasi dan lebih fokus pada jangka panjang gitu ya. Lalu kemudian ini juga bagus juga karena Venus masuk ke Taurus ini waktunya untuk memperbaiki hubungan. Kalau misalnya kalian ada pertengkaran atau sesuatu hal yang tidak terselesaikan dalam hubungan gitu ya, entah itu dengan pasangan, keluarga, teman gitu ya, ini adalah kesempatan emas untuk mulai memperbaiki itu gitu ya. Lalu kemudian di 16 Mei ini nanti akan ada new moon di Taurus ya, teman-teman ya. Jadi ini kesempatan yang bagus sekali, banyak energi Taurus teman-teman. Jadi Taurus itu intinya stability ya, rasa aman, rasa nyaman gitu ya, zona nyaman dan apapun itu di kondisinya ya, kondisi dan termsnya ya. Jadi terkait keuangan, hubungan, jadi mintanya itu stabilitas dan aman gitu ya. Lalu kemudian ya 16 Mei ini nanti juga bagi teman-teman yang ingin mau membuka bisnis, lalu untuk mulai untuk menabung untuk masa depan itu waktu yang tepat ya teman-teman ya, mulai 16 Mei ini. Jadi ini semua tampaknya kita sudah mulai untuk bergerak preparation ya, persiapan usaha apapun itu, mulai menabung, mulai mempersiapkan modal, mengumpulkan modal, mulai memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan kolega-kolega yang penting gitu ya terkait usaha kalian gitu ya, kerjasama apapun itu sudah mulai dikomunikasikan gitu ya. Itu dengan adanya update planet di minggu ini 10 sampai 16 Mei teman-teman ya. Oke, mari kita masuk ke energi Aries ya. Semesta, ada apa dengan Aries minggu ini? Oke, let's shuffle the deck. Satu, dua, tiga. Ya, terkait pergerakan planet itu nanti misalnya kalian memang benar-benar tertarik ya, nanti itu bisa dicatat di kalender kalian masing-masing gitu ya, journaling gitu ya. Jadi ini nanti silakan dirasakan sendiri.
efeknya bagaimana, perhatikan saja teman-teman ya. Sebagaimana yang sudah daily guidance yang lalu-lalu kan saya bilang bahwa ya kita harus menjadi pihak ketiga ya di dunia ini, observer ya. Apapun pergerakan dunia pada saat ini itu memang ya banyak perubahan gitu ya, banyak perubahan yang cukup signifikan dan ada yang mengerikan, ya bukan menakut-nakuti ya, tapi memang benar-benar ada yang mengerikan, ada yang memang benar-benar ya cukup sebatas terkait ekonomi, terus kemudian banyak hal ya terkait komunikasi gitu ya. Jadi banyak hal lah yang terkait berubah dengan dunia ini, kita diminta untuk menjadi observer saja. Jadi silakan amati sendiri, silakan rasakan sendiri energi di sekitar kalian ya. Itu dengan adanya pergerakan planet ini. Oke. Let's split the deck. Aries, kalian sedang the temple pet. Ya, ada energi di sini the hermit ya, the temple pet ini the hermit, lalu kemudian ada energi lagi Four of Cups gitu ya, Four of Pentacles, lalu kemudian Nine of Wands gitu ya, Four of Swords gitu ya, energi-energi yang menarik diri dengan the Temple Pet ini. Jadi intinya the Temple Pet ini adalah jalur menuju spiritualitas ya teman-teman ya. Ada Aries di sini ya. Jadi kalian mulai berpikir sisi spiritual ya dari kehidupan kalian. Itu. Oke, mari kita lihat dengan what's the tea untuk teman-teman Aries di sini semesta. Mohon bantuan, ada apa dengan teman-teman Aries? Mari kita lihat kondisinya. Oh, oke. Lompat sendiri teman-teman. Fine, saya ambil. Petty. Kalian mendapatkan energi petty. Ya. Immature, small-minded, insignificant drama. Ya, ini tampaknya kalau tadi ada the temple pet gitu ya. Ini bisa jadi orang-orang di sekitar kalian gitu ya, tapi bisa juga kalian sendiri ya dengan energi petty ini ya. Petty ini energi yang kekanak-kanaan, pikiran yang sempit dan suka memunculkan drama gitu ya. Perlu kita ingat ya teman-teman ya, nanti 10 Mei ini Mars mulai masuk ke Aries, jadi ya nanti akan secara tidak sadar ya kita akan mulai tertarik atau teman-teman di sekitar kita atau rekan-rekan di sekitar kita mulai memunculkan drama-drama kecil gitu ya, drama-drama yang sebenarnya sih tidak begitu signifikan ya kalau misalnya kita pikir-pikir lagi gitu ya. Jadi kita diminta di sini untuk ya the temple pet di sini adalah untuk menarik diri, tidak mengikuti apapun drama yang mereka unjukkan ke kita gitu ya. Itu saya mau di sini ada energi Seven of Wands juga, energi bertahan ya. Kita lihat dengan tarot teman-teman Aries. Oke semesta, mohon bantuan. Kita perdalam kondisi teman-teman Aries ini. Ada apa? Let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke, let's split it. Aries, kartu pertama Knight of Cups. Lalu kemudian Knight of Swords. Banyak energi Knight ya di sini teman-teman ya. Lalu kemudian Page of Wands. Oke, bottom of the deck Five of Wands. Ya, tampaknya ini ada energi kompetisi ya, kompetisi, kemudian debat gitu ya. Jadi saya membayangkan sebuah Five of Wands ini adalah energi banter gitu ya, debat, terus kemudian menyanggah pendapat gitu ya. Jadi kembali lagi dengan energinya Mars masuk ke Aries 10 Mei ya teman-teman ya.
jaga-jaga perkataan teman-teman Aries ya, sabar-sabar gitu ya. Kita tahu bahwa ya kita menginginkan untuk supaya ini bisa segera selesai gitu ya, supaya bisa segera beraksi gitu ya. Tapi kembali lagi, ya intinya di sini yang grounded itu yang menang teman-teman Aries ya. Yang mana notabene saya paham bahwa itu mungkin sulit bagi teman-teman Aries di sini, tapi ya itu tadi dengan temple path ya, energi temple path di sini kita diminta untuk menarik ke dalam gitu ya. Apakah ini perlu ya dengan adanya energi petty atau insignificant drama gitu. Apakah kita perlu untuk masuk ke dalamnya gitu ya. Kalau memang tidak perlu semakin menambah-nambahi kita untuk stres gitu ya, banyak pikiran buat apa ya teman-teman ya. Dengan adanya kita stres kita nggak dibayar kok teman-teman. Jadi yang dibayar itu adalah resultnya ya. Jadi kita fokus pada hasil saja, fokus pada prosesnya kita saja, maju ke depan ya. Dengan adanya energi banyak di energi di Taurus, mulai 16 Mei nanti ya, itu di kita fokus saja lah pada diri sendiri ya. Venus itu juga self love ya, teman-teman ya. Kita fokus pada diri sendiri, tidak usah ikut-ikutan berdrama ria gitu ya. Apapun itu yang disuguhkan pada kita. Jadi memang menggoda sekali teman-teman ya, khususnya bagi teman-teman Aries di sini yang ya notabene kalian lahir di bawah dewa perang ya. Jadi intinya kalian sangat tertarik sekali dengan yang namanya ya debat, kompetisi, tantangan gitu ya. Dan itu eh, dengan adanya planetary movement untuk minggu ini itu semakin memperkuat itu ya teman-teman ya. Tapi kita diminta untuk stay calm gitu ya, stay calm, tenang aja teman-teman ya. Itu lalu kemudian ya di kartu pertama ada Knight of Cups ya, tampaknya ada energi Knight of Cups ini menyatakan cinta ya, energi menyatakan cinta atau menyatakan emotion atau apapun itu bentuknya ya. Knight of Cups di sini semua Knight itu membawa misi, jadi dia selalu take action ya. Dia tidak segan-segan, dia take action dan dia berusaha untuk menuntaskan misinya ya. Jadi dengan adanya Knight of Cups di sini saya merasa bahwa iya ada emosi yang bergerak mulai dari alam bawah sadarnya kalian ya. Emosi ini bisa macam-macam ya, bisa emosi terkait cinta, tidak selalu negatif ya emosi itu ya, bisa terkait cinta, bisa terkait ya itu tadi emosi terhadap seseorang amarah gitu ya, negatif kalau itu yang negatif gitu ya. Itu dengan adanya Knight of Cups di sini. Ya, terus kemudian kartu kedua kondisi saat ini ada Knight of Swords. Ya, Knight of Swords ini energi terburu-buru ya, kembali lagi teman-teman ya, stay calm, tetap tenang ya. Tetap tenang, hati-hati dalam melangkah ya. Knight of Swords di sini adalah energi yang terburu-buru teman-teman. Jadi dia menjalankan misi itu terkesan segeralah selesai gitu ya, segera diproses, segera selesai gitu ya dengan adanya energi Knight of Swords di sini ya. Dan itu kalau terkait zodiak ini adalah Aquarius Libra Gemini ya. Di sini ya, mungkin kalian berurusan dengan seseorang dengan berzodiak Aquarius Libra Gemini. Jadi hati-hati saja dalam artian tidak perlu terpancing drama gitu ya, tidak perlu menuruti ego ya teman-teman ya. Kembali lagi ego itu yang malah membuat kita semakin terjerembab ke dalam ya kesengsaraan dan kesedihan gitu ya. Itu kemudian di kartu ketiga ada Page of Wands di sini ya. Page of Wands ya energi itu tadi ya immature tadi ya, energi kekanak-kanaan, energi anak-anak di sini. Bisa jadi juga Page of Wands di sini energi passion awal-awal teman-teman. Jadi dengan adanya nanti 16 Mei Taurus ya, banyak energi yang masuk ke Taurus itu kalian mulai semangat untuk menanam benih-benih baru ya, benih-benih usaha baru. Itu ya rencana-rencana keluarga yang dulunya hanya sekedar wacana sudah mulai kalian aktifkan gitu ya dengan adanya energi Page of Wands di sini. Kalian mulai coba-coba untuk
untuk cek-cek ombak gitu ya. Lalu kemudian kalau terkait ya itu tadi energi kekanak-kanaan ya teman-teman ya. Karena kalian termakan emosi di sini saya lihat ada sedikit indikasi termakan emosi dengan adanya Knight of Cups di kartu pertama dan Knight of Swords di kartu kedua gitu ya tadi ya. Oke, mari kita masuk lebih dalam teman-teman. Aries ya. Oke, benar-benar anak dewa perang ya. Oke, semesta mohon bantuan klarifikasi untuk 3 energi ini bagi teman-teman Aries. Let's shuffle the deck. Oke, let's split it. Oke, untuk Aries Knight of Cups diklarifikasi dengan The Sun. Kan? Lalu kemudian King of Swords. Lalu kemudian Three of Pentacles. Oke. Ya, Knight of Cups yang diklarifikasi dengan The Sun, King of Swords, dan Three of Pentacles ini, ya ini tampaknya kalau misalnya terkait usaha ya ini kalian menjalankannya itu dengan sangat percaya diri dan menggebu-gebu sekali gitu ya dengan energi The Sun dan Knight of Cups gitu ya. Knight of Cups ini emosi, The Sun ini adalah overconfident sebenarnya. Sisi negatif dari The Sun ini adalah overconfidence. Kalian terlalu percaya diri ya. Dalam artian di sini dan tampaknya juga dengan adanya klarifikasi King of Swords di sini ya kalian merasa jelas sekali ya dengan adanya King of Swords dan The Sun di sini berarti secara pemikiran itu kalian sudah sangat jelas sekali apa yang harus kalian lakukan. Kalian over PD, kalian yakin sekali bakal sukses gitu ya dengan adanya Three of Pentacles di sini ya. Oke, saya mau berkolaborasi gitu ya, saya mau mengerjakan ini, saya mau mengerjakan itu, saya mau bekerja sama dengan si ini, dia mau bekerja sama dengan si itu, gitu ya. Kalian langsung mengeksekusi semua gitu ya dengan adanya energi ini. Lalu kemudian di kartu kedua, semesta, mohon bantuan klarifikasi Knight of Swords. Let's shuffle it. 1, 2, 3. Oke, let's split it. Knight of Swords untuk Aries diklarifikasi dengan The Empress. Lalu kemudian The Star. Lalu kemudian Seven of Wands. Ya, itu tadi ya. Saya merasa bahwa ada energi Seven of Wands tadi ketika di awal-awal ya. Jelas sekali di sini. Oke, dengan adanya Knight of Swords yang diklarifikasi dengan The Empress. Ya, intinya kalian ingin stability ya. Stability yang segera gitu ya. Kalian merasa bahwa ini kondisinya sudah tidak nyaman apa segala macam, ini harus segera diselesaikan. Saya risih gitu ya, saya iritasi dengan kondisi yang nggak jelas ini ya. Lalu kemudian kalian seperti segera saja kalian menginginkan supaya kondisi ini segera berakhir gitu ya, dan akhirnya kalian bisa mendapatkan stabilitas atau hal yang kalian inginkan dengan adanya The Empress. Dan kalian pun juga diklarifikasi dengan The Stars gitu ya. Stars, jadi The Stars di sini hopes and healing ya. Jadi The Stars di sini kalian seperti berharap dengan adanya kalian berusaha untuk mencapai apa yang kalian inginkan ini ya, menggebu-gebu sekali ini ya, yang kalian inginkan ini itu harapannya itu bisa memberikan sebuah harapan pada kalian, healing gitu ya, dengan adanya kartu The Stars gitu ya. Dan ini bagi teman-teman yang mungkin
para istri atau ibu-ibu ya yang sedang, atau kalian pasutri yang menginginkan anak gitu ya, ini kalian seperti berharap supaya ya bisa segera jadi gitu ya benih-benih yang sudah ditanam itu dengan adanya energi The Star, The Empress, dan Knight of Swords di sini gitu ya. Dan kalian di masa lalu di kartu pertama tadi kalian merasa yakin sekali bahwa iya ini pasti bisa jadi anaknya gitu ya. Dengan adanya energi, tiga energi ini ya, Knight of Swords, The Star, and The Empress. Dan ini diklarifikasi juga dengan Seven of Wands ya. Kembali lagi Knight of Swords di sini itu kalian seperti tidak peduli ya sama omongan orang gitu ya. Kalian tetap maju ke depan, tetap melaksanakan ini apapun itu keinginan kalian ya. Jadi itu tadi ya, saya seperti ya kembali lagi mohon maaf ya, egonya cukup besar ya dengan adanya Knight of Swords dan Seven of Wands di sini. Kalian merasa seperti tidak peduli sama orang gitu ya. Jadi bodo amat sama orang, aku fokus pada apa yang aku inginkan dan apa yang aku rencanakan ini ya. Dan adanya energi ini. Lalu kemudian semesta, mohon bantuan klarifikasi Page of Wands. 1, 2, 3. Oke, let's split the deck. Page of Wands untuk Aries diklarifikasi dengan Two of Swords. Lalu kemudian Queen of Pentacles. Lalu kemudian Four of Swords. Ya, tadi ya di awal-awal saya juga bilang ada energi Four of Swords di sini. Ya. Bottom of the deck, The Hangman. Oke. Iya teman-teman ya, dengan energi Page of Wands dan Two of Swords di sini, ya ini kayak seperti ada energi itu tadi ya, karena kalian menginginkan sesuatu ini gitu ya, terus akhirnya itu malah membuat kalian tampak konyol gitu ya, membuat kalian tampak mungkin di mata orang itu enggak masuk akal gitu ya. Dengan adanya Two of Swords dan Page of Wands di sini, kalian terkesan ya itu tadi ya, kekanak-kanakan kalau misalnya dengan energi petty di sini ya, dan kalian bimbang gitu ya. Kalian ingin melaksanakan menjalankan sesuatu, tapi tampaknya di sini saya merasakan bahwa ada energi ya, jaga-jaga kesehatan ya teman-teman Aries ya, bagi siapapun itu tidak perlu memaksakan diri ya. Saya merasakan di sini ada energi orang yang sedang kurang fit kesehatannya, tapi dia seperti memaksakan diri gitu ya, memaksakan diri untuk melakukan sesuatu apa yang dia inginkan gitu ya. Dan dengan adanya energi ini, dan akhirnya terkesan childish ya. Nah itu terus kemudian dengan Page of Wands juga diklarifikasi dengan Queen of Pentacles dan Four of Swords gitu ya. Jadi di sini kalian nantinya akan mulai menyadari bahwa ya apapun yang saya usahakan ini memang untuk masa depan saya dan untuk merawat saya gitu ya, merawat keberlangsungan hidup saya gitu ya. Dengan adanya Queen of Pentacles di sini, dia lebih ke menarik diri ya, Queen of Pentacles di sini teman-teman ya. Jadi kalian di sini mulai nurturing finansial kalian, nurturing apapun yang kalian miliki di sekitar kalian gitu ya. Lalu kemudian dengan adanya energi Four of Swords di sini, energi istirahat, rest and rejuvenate gitu ya. Jadi kalau ini terkait usaha, ini macam-macam ya teman-teman skenario-nya ya, ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan abaikan ya.
Jadi ini banyak sekali skenarionya. Saya menangkap ada energi seseorang yang cukup sepuh di sini, cukup tua gitu ya. Dia ingin sebenarnya untuk terjun ke dunia usaha atau melakukan pekerjaan apapun yang dia inginkan, tapi tampaknya tubuhnya atau kesehatannya sudah tidak lagi memungkinkan untuk melakukan itu. Akhirnya ya dia mungkin agak sedikit bimbang gitu ya, agak sedikit bimbang dan akhirnya dia menyerah pada kondisi di mana ya sudah, saya tak merawat apa yang saya punya aja dengan ada yang di sekitar saya dan saya memutuskan untuk istirahat, meletakkan itu semua ya. Jadi pada akhirnya nanti in the end of the day teman-teman ya, kalian akan merasa bahwa dorongan-dorongan yang sudah kalian rasakan dan yang sudah mungkin sudah terlanjur kalian proyeksikan ke orang lain atau keluar itu kalian merasa bahwa ya it's not worth it gitu ya, it's not worth it dan ya itu malah membuat kayak semacam kekacauan gitu ya. Dan kalian di sini akhirnya memutuskan dan menyadari bahwa ya sudahlah, saya tak fokus pada diri saya sendiri. Jadi semakin mengarah ke 16 Mei teman-teman, energi Venus di Taurus itu semakin kuat. Jadi Venus di Taurus itu lebih pada self love ya, self love terus kemudian uh, intinya merawat diri gitu ya, sudah mencintai diri sendiri gitu ya. Kalian mulai membeli obat-obatan yang mungkin membantu kesehatan kalian, suplemen, lalu kemudian seperti produk-produk kecantikan gitu ya bagi teman-teman yang wanita di sini dan kalian fokus pada diri sendiri gitu ya di masa yang akan datang. Itu dengan energi Page of Wands. Oke, bottom of the deck-nya yaitu tadi teman-teman The Hangman. Itulah kenapa tadi energi pertama yang keluar adalah The Temple Pad. Jadi saya merasa di sini di awal-awal minggu nanti kalian akan teman-teman akan merasa terdorong sekali untuk menggebu-gebu melakukan sesuatu gitu ya. Dimana yang notabene hal ini itu bisa jadi ya kalau misalnya secara energi, secara fisik dan secara material mumpuni atau mencukupi, memungkinkan gitu ya. Itu tuh mungkin menjadi hal yang sukses gitu ya dan akhirnya itu yang akan membawa kalian pada stabilitas. Tapi kalau memang misalnya hal itu tidak memungkinkan teman-teman, akhirnya nanti kalian akan dipaksa untuk ya sudah kalian akan menarik diri dan fokus pada apa yang kalian punya terlebih dahulu. Gitu. Jadi kalian diminta The Hangman di sini adalah energi uh, melihat dari perspektif yang berbeda gitu ya. Dan bisa jadi The Hangman ini juga energi stuck gitu ya, energi stuck. Jadi kalian mungkin di minggu-minggu lalu kalian merasa bahwa diri kalian stuck, tidak ada perkembangan, gini-gini aja. Lalu kemudian di minggu ini kalian berusaha untuk menggebu-gebu lagi untuk melaksanakan lagi, tapi ya kembali lagi ketika semesta berkata gitu ya, ketika semesta menginginkan sesuatu kita untuk istirahat dan fokus pada diri sendiri, itu nanti apapun yang kita lakukan ya tentunya akan mental ya intinya ya. Saya bilang bukan nggak sukses, tapi belum waktunya untuk sukses ya teman-teman Aries ya. Semuanya itu ada pada divine timing ya, dimana divine timing ini berbeda sama waktu kita gitu ya sebagai manusia gini. Waktunya semesta itu beda sama waktunya kita manusia ya. Itu. Lalu kemudian oke, mari kita lihat apa yang dikatakan semesta. Nasihat yang bisa diberikan untuk teman-teman Aries di sini. Oke, let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke, let's split it. Ya, sebelumnya teman-teman Aries, bagi yang mungkin belum mengenal saya atau intinya yang belum mengetahui cara saya untuk membaca tarot, jadi intinya saya di sini tidak ada yang saya tutup-tutupi ya teman-teman ya. Ketika intinya saya membaca sebuah energi yang negatif dalam diri kalian, maka saya pun juga akan mengatakan demikian. Gitu ya. Jadi intinya saya tidak akan menutup-nutupi dan apapun itu silakan
kontemplasikan sendiri ke dalam ya teman-teman. Itu ya mohon maaf, itu urusan kalian sama semesta. Ya, kembali lagi, apapun bacaannya di sini, kembali lagi free will ya teman-teman ya, keputusan ada di tangan kalian gitu ya. Jadi saya di sini tidak menutup-nutupi apapun. Jadi intinya ya kayak seperti itu tadi ya, saya melihat ada energi kekanak-kanakan dari diri kalian, di mana yang notabene kalian menginginkan sesuatu seperti anak-anak yang menginginkan permen gitu ya. Padahal permen itu eh, belum tentu baik untuk kesehatan giginya seperti itu ya. Lalu kalian diminta untuk ya sudahlah di rumah aja, mungkin minum susu aja, fokus ke makanan-makanan yang sehat gitu ya. Lalu kalian diminta untuk istirahat di rumah sama semesta gitu ya. Dan ini yang minta semesta loh ya. Jadi ya itu tadi, saran saya lebih baik diingatkan saudara, rekan gitu ya, pasangan gitu ya, daripada diingatkan semesta. Karena kalau diingatkan semesta itu agak sedikit ya ekstrim ya. Oke. Okay? Let's split the deck. Untuk teman-teman Aries di sini, sarannya semesta, pertama Knight of Wands, lalu kemudian King of Swords keluar lagi, lalu kemudian ada Page of Swords. Oke, bottom of the deck, the Hierophant. Ya, intinya di sini semesta tidak melarang teman-teman ya. Jadi intinya di sini semesta tidak melarang, karena yang punya badan kalian gitu ya. Tapi dengan adanya energi the Hierophant di sini, intinya adalah ikuti sesuai prosedur yang berlaku gitu ya. Jadi apapun kalian yang kalian lakukan, yang hendak kalian lecutkan energinya keluar gitu ya. Jadi jangan sembarangan. Jangan sembarangan, jangan serampangan, tetap dalam koridor birokrasi-birokrasi yang sudah ditetapkan oleh lingkungan sekitar ya teman-teman ya, tetap sesuai aturan intinya dengan adanya energi the Hierophant gini ya. Dan the energi the Hierophant ini kalau misalnya selaras dengan the Temple Pad tadi dan energi the Stars tadi ya, Knight of Swords tadi ya, jadi seperti kalian itu di sini ya, ini merupakan spiritual journey kalian ya, dengan adanya energi yang naik turun ini, kalian diminta untuk menyadari ya, kalian ini seperti apa, lalu kemudian efeknya terhadap planetari-planetari yang ada di langit itu kepada terhadap kalian itu seperti apa. Jadi pelajari dulu, rasakan, banyak-banyak meditasi teman-teman untuk supaya tidak terpancing emosi gitu ya, terpancing ya emosi sesaat gitu ya, gitu. Jadi intinya kalian di sini seperti sama semesta itu tetap sesuai aturan saja. Semesta tidak melarang kok. Tidak ada yang istilahnya semesta melarang, itu tidak ada. Yang ada itu adalah belum waktunya. Jadi semesta selalu mengizinkan semua yang kita inginkan gitu ya. Cuman ya kembali lagi belum waktunya. Lalu semesta juga bilang dengan the Knight of Wands ini ya silakan gitu ya, go for it gitu ya, dengan adanya Knight of Wands ini coba aja. Jadi intinya dengan energi Knight of Wands ini kita diminta untuk silakan mulai membangun gitu ya, silakan mulai menjalankan, tapi kembali lagi tetap patuhi rambu-rambunya ya, dengan adanya the Hierophant tadi ya. Lalu kemudian kalian juga, semesta juga bilang ya itu tadi ya, pelajari apapun itu rambu-rambunya, aturan-aturannya, sehingga kalian pun dalam bergerak pun juga leluasa gitu ya. Tidak ada pihak yang dirugikan baik dari sisi kalian maupun pihak kedua maupun pihak ketiga gitu ya. Intinya dengan adanya energi King of Swords di sini, ketika kalian sudah berjalan itu sudah sesuai dengan aturan dan sesuai dengan koridor-koridor birokrasi, maka tentunya kalian pun melaksanakannya itu ya entah menggebu-gebu atau tidak, itu lebih pada kalian akan lebih aman gitu ya. Andai kata apapun, ada apapun hal yang terjadi gitu ya, worst case skenario itu kalian jatuhnya atau kerugian yang kalian dapat itu tidak akan sebesar ketika kalian tidak mempelajari regulasinya gitu ya, dengan adanya Knight of Swords di sini. Lalu kemudian saran ketiga adalah Page of Swords. Ya, kembali lagi ya. Page of Swords di sini pelajari ya teman-teman ya, pelajari kalau ada sesuatu yang baru itu kalian cari-cari info ya, perkembangan ke depan. Jangan tiba-tiba kalian mengeksekusi sesuatu tanpa tahu
kondisi di sekitar kalian gitu ya. Takutnya nanti oh ini sudah outdated ternyata kan gitu kan. Ternyata katakanlah makanan ini sudah tidak lagi digandrungi atau fashion ini sudah tidak lagi banyak orang yang menggunakan gitu ya, tapi kalian sudah terlanjur terjun ke bisnis itu gitu ya. Jadi yang ditakutkan semesta, nasihat dari semesta adalah ya seperti itu dengan adanya page of swords ini. Cek-cek ombak dulu gitu ya. Oke. Sekarang mari kita lihat animal spirit monologi, teman-teman, monologi oracle card. Untuk teman-teman Aries di sini semesta, mari kita dengarkan dari bulan, nasihat dari bulan. Oke. Dari monologi oracle kita mendapatkan full moon in Aries ya. Jelas sekali, a fiery climax approach. Jadi ya, ini kalian seperti dengan adanya fiery climax approach ini tampaknya ya kalian sudah tidak sabar lagi ya untuk mengeksekusi ini, apapun itu keinginan kalian gitu ya. Ya, tapi kembali lagi slow and steady win the race ya teman-teman ya, dengan adanya Queen of Pentacles tadi di masa yang akan datang. Ketika itu terlalu berlebihan dan akhirnya mengekses atau menguras energi kita sehingga itu nanti bisa berakibat pada kerugian kita entah material, fisik ataupun apapun itu, ya sebaiknya jangan terlalu beresiko ya. Jangan terlalu ambil resiko di sini ya. Jadi kita diminta untuk stay on course, pelajari dulu regulasinya gitu ya, apapun itu. Dengan adanya full moon in Aries ini energi kalian sendiri, Aries. Oke, mari kita lihat animal oracle card. Animal spirit apa yang perlu kita terapkan pada kehidupan kita semesta, mohon bantuan. Oke, let's play the deck. Kita mendapatkan Snow Leopard, self-reliance, mengandalkan diri sendiri, teman-teman ya, dengan adanya Snow Leopard ini. Oh, ini kalian garang sekali ya, oke. You are strongly independent and often solitary. Integrity is important for your best outcome. Cloak yourself with invisibility and walk with shamans. Use your intuition and let your life unfold in silent perfection. Ya. Jadi di sini ya kalian diminta untuk lebih independen ya, fokus pada diri sendiri. Jangan takut untuk menarik diri ya teman-teman ya. Kembali lagi tata aturan ya, birokrasi, regulasi pelajari dulu karena di sini ada integrity is important for your best outcome. Jadi intinya integritas itu penting untuk hasil kalian nanti apapun usaha yang kalian jalankan atau yang kalian inginkan ya. Di situ ya. Dan kalian diminta untuk menggunakan intuisi kalian dan bersabar saja. Tidak perlu terburu-buru, biarkan kehidupan ini yang membuka tabirnya sendiri ke hadapan kalian ya. Let your life unfold in silent perfection gitu ya. Jadi kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, semesta tidak pernah bilang tidak setuju teman-teman. Semesta tidak pernah melarang kita melakukan apapun, hanya saja semesta meminta kita untuk berhati-hati dalam bertindak. Dan kalau memang tidak dituruti, berarti ada hal lain yang jauh lebih baik atau memang belum waktunya. Ya. Dari di sini biarkan kehidupan itu membuka tabirnya sendiri dengan perfeksionisnya ya, dengan sempurna. Gitu ya, karena semua ada waktunya, in divine timings. Oke, begitu pesan-pesan dari semesta dan saya untuk teman-teman Aries di sini. Terima kasih sudah berkunjung, terima kasih atas semua komen-komennya, itu sangat berharga sekali untuk saya. Sampai jumpa di bacaan Aries yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri teman-teman, jaga pikiran ya. Oke, salam satu semesta. Terima kasih.